Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tak terasa waktu demi waktu telah berjalan sehingga kita bisa menemui daripada salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita sehat walafiat dan juga nikmat umur yang panjang, sehingga kita di bulan yang penuh keberkahan ini, yang mana di dalamnya disuruh untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, maka nikmat yang seperti ini marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di bulan Sya'ban ini marilah kita berusaha dengan semaksimal mungkin menggunakan nikmat lisan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, yang harapan kita bersama semoga dengan salawat kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga salawat yang selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW akan memberikan kita bersama kemuliaan yang sangat besar berupa syafaatnya Nabi Muhammad SAW, yang dengan syafaat tersebut kita akan bisa masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban termasuk bulan yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW adalah bulannya Rasulullah SAW adalah bulan Sya'ban, yang mana kalau kita mendengar masalah bulan Sya'ban, pasti kita langsung mengingat daripada ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan ini, yaitu ayat tentang salawat kepada Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan ini, menunjukkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Juga di dalam kata, di dalam salah satu ucapan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan untuk kita menanam, bulan Sya'ban adalah bulan kita untuk memupuk, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk tumbuh daripada tanaman kita tadi, atau dengan lain katakan adalah berbuah. Ya, jadi 3 bulan ini adalah untuk membuat diri kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan, perbagusilah dirimu di bulan Rajab, dan dilanjutkan perbagus diri kita di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan kita akan menjadi orang yang suci zahir dan batin, juga orang yang gemar untuk beribadah kepada Allah. Yang namanya ibadah tidak ada yang namanya instan. Ya, kita ibadah ini tidak katanya instan. Yang namanya instan itu memang sekejap, habisnya ya sekejap juga. Ya, itulah yang namanya instan di situ. Ya, hasilnya sekejap, nikmatinya juga sekejap. Begitu juga ibadah, tidak ada yang namanya ambek waktu Ramadan baru bagus diri. Habis Ramadan selesai itu. Tidak habis Ramadan itu lupa belum. Bahkan alhamdulillah kadang lebih sangat Pak. Habis Ramadan kata benar malah tambah bengal budak tadi. Kenapa? Dia tidak mengambil pelajaran
Dia membiasakan diri dulu untuk ibadah sama Allah, membiasakan diri dulu untuk dekatkan diri kita sama Allah, bukan di Ramadan. Ramadan itu tadi sudah dikatakan tadi itu adalah waktunya berbuah. Habis berbuah, tinggal kita rasa ke manisnya kapan? Kapan kita rasa ke manisnya? Setelah Ramadan. Ya, waktu berbuah di Ramadan. Waktu untuk kita merasakan manisnya itu, merasakan hasil daripada tanaman kita, buah kita, waktu selesai Ramadan. Ya, ini belum apa-apa, nah cuma langsung berbuah, mana bisa? Tidak ada langsung berbuah, nanam tidak, siram tidak, langsung nak berbuah hebatnya. Ya, kalau macam itu tidak banyak lagi, tukang-tukang kapur itu untuk nanam tidak banyak lagi, langsung ada buahnya. Tidak banyak nak nanam lagi, tidak banyak nak mopok lagi, tidak banyak langsung berbuah. Itulah kategori kita. Ya, agak bela pak, masih bulan Sya'ban, ya biasa bayi ibadah. Agak Ramadan baru kita berbukan. Ya, baru ngomong macam itu, asal kamu agak Ramadan berbukan lah. Adanya malas-malasan. Ya, namanya ibadah itu dibiasakan dulu, dirajini dulu. Dari Sya'ban kan kita dilatih banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak tobat. Di bulan Sya'ban kita dilatih lagi. Latihnya apa? Banyak-banyak sholawat, banyak-banyak dekat sunnah Nabi Muhammad SAW. Waktu Ramadan itulah tempatnya kita lagi laksanakan lagi. Di bulan Sya'ban kita sudah biasa ke sunnah. Di bulan Ramadan nambah semangat lagi. Apalagi kalau kayak kita ini banyak waktu kosong pak, benar? Nih, begawe agak kurang kosong, kayak ada kurang. Ya, apalagi kalau dari sapam banyaklah kosongnya, mana kamu mau untuk apa? Gunakan waktu baca Quran, ya. Gunakan waktu baca zikir, sholawat, apalagi ibadah. Biar sekedar sekarang. Yang namanya Ramadan itu tempat kita untuk manen hasil, manen untuk kita yang sudah kita lakukan tadi. Sudah kita nanam, sudah kita mopok, tinggal kita nunggu buah kita nih bagus apa tidak. Bahasa kita nih Ramadan itu untuk kita ngerawat apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita mopok, tinggal kita rawat di Ramadan itu. Ya, agar hasilnya kalau memang kita bagus dari awal, nanam kita bagus, mopok kita bagus, ya tidak mungkin hasilnya tidak bakalan bagus kan? Ya pasti ujungnya bagus pula. Ya, ada untuk cuma nanam, tidak kalah mopok, mana nak berbuah? Ya, ada ujung-ujungnya capeknya nih ibadah nyatanya Ramadan ini sudahlah habis Ramadan tidak kalah lagi ahli ibadah. Itulah tanggal jawab tadi, cuma nanam, ya. Tidak dipupuk tapi nak berbuah tadi nak manis dulu. Oh, kata tanamnya masih itu ya. Tidak ada. Dalam ibadah itu harus kita dari awal benar-benar bagus-bagus. Dari rejek tadi insya Allah kita sudah bagus. Ya, kita gunakan waktu kita banyak istighfar. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik di bulan rejek tadi. Sekarang di bulan Sya'ban tinggal kita bagus di dunia lagi. Ya, banyak sholawat, banyak sholat sunnah. Yang belum buka Al-Quran mulai sedikit-sedikit buka Al-Quran. Jangan lupa Ramadannya. Wajar baik kalau kita ngomong Ramadan itu cuma untuk baca sebulan, baca setahun sekali baik. Memang kenyataan tidak nyala ini. Bahasa kita tuh Al-Quran tuh cuma untuk pajangan, bahasa kasarnya. Cuma untuk memenuhi geropok baik. Lagi kalau Ramadan baru nak berbukan Al-Quran galau, makan Al-Quran galau. Iya. Padahal sebenarnya bukan tujuan Al-Quran. Ada tujuan lain. Iya. Tahu apa maksudnya? Ada tujuan lain. Kalau tujuan tadi Al-Quran sayang nian.
Memang bagus kita nanya ke kalau mereka menghabiskan waktu di bulan Ramadan khatam Al-Quran, memang bagus. Tapi disayangkan baik. Wong ini kalau ngomong salah tidak disalah tuh, tidak disalah, benar pula. Masih ngomongannya masih mending Ustaz setahun sekali yang penting kami baca Quran daripada idaknya menang pula. Tidak kalah ya pasti menang pula, benar tak? Ya, dia pada kita ngomong baik-baik memang bagus lah, bulan Ramadan memang disuruh baca Quran, tapi lebih bagus kalau bisa setiap hari itu baca Quran, paling tidak selembar jadilah, itu maksudnya. Ya, bukan kita melarang mereka untuk baca Al-Quran, tidak melarang, bagus. Ya, tapi apakah Quran itu memang dikhususkan hanya untuk bulan Ramadan? Kan tidak. Tapi pikirannya agak beda, Ramadan beda, kalau setahun sekali jadi lafazan Quran. Ya sudah setahun sekali, khatamnya sekali belum. Sudah setahun sekali, khatamnya sekali belum. Oh berarti seumur hidup kamu sekali berarti. Setahun sekali baca Quran, khatamnya setahun sekali. Allah. Umur kita sudah kemana-mana Pak ya. Waktu kita sudah terbuang basing-basing. Coba kalau sehari itu kita bisa selembar baca Al-Quran, maka setahun itu bisa berapa kali kita khatam Al-Quran? 2 kali paling 2 kali. Ya. Quran itu satu juznya 10 lembar. Kalau kita sehari baca 1 lembar, maka sebulan kita 3 juz. 3 juz kali 3 kali 10 kita 30 juz tahun kan? Belum khatam pada waktu Ramadan khatam 2 kali. Masih ada antara 2 kali jadilah. Ini setahun sekali khatam, jangan gitu. Ya, waktu terbuang percuma untuk dipakai dengan hal-hal yang tidak ada manfaat. Ya, cuma lisan kita pakai yang manfaat. Kita mbak selembar itu. Kalau kita yang masih dalam keadaan belajar, paling lama 1 lembar itu kita hitunglah cuma 10 menit. Yang baru belajar, yang baru masuk bata-bata. Kalau sudah wong itu lancar, paling lama 5 menit 1 lembar. Kita ini sepanjang waktu kita berapa lama Pak? Sepanjang waktu kita berapa lama? 24 jam. Cuma minta 10 menit baik, bisa tak? 10 menit baik untuk baca Al-Quran, bisa tak? Bisa beda? Dipaksa tuh bisa, tidak dipaksa tuh tidak bisa. Nah maksa dulu lah sama itu. Penyakit itu lah. Nah dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak baca. Padahal cuma minta 10 menit beda banyak-banyak. Apalagi kalau sudah bisa setengah jam baca Quran, mantap ya. 10-20 berarti 5 lembar. Sehari itu minta cuma setengah jam tidak juga setengah jam duduk itu tidak. Terserah kamu. Ya. Nah dipisah-pisah terserah. Yang penting usahakan ada waktu setengah jam untuk pakai baca Al-Quran itu jadilah. Dapat 5 lembar sehari jadilah Pak. Ya, sehari 5 lembar berarti sebulan berapa lembar? Berapa? 100 lembar hari lembar 150 lembar. 4 juz sudah. 4 juz sebulan. Setengah seberapa tahun? 150 lembar. Belum ke 1 juz. Kalau kita habisin sehari 1 lembar, 3 lembar, berarti kan 150 lembar. Berarti dalam itu 15 juz. 15 juz. Insya Allah ya. Satu bulan itu 15 juz.
Satu hari 5 lembar. 5 lembar kali 30, 150 lembar. 10 lembar 1 juz. Iya. Benar tak? Sebulan sudah dapat 15 juz. Nah, Pak, langsung Pak. Cuma minta setengah jam deh sehari. Dihitung-hitung setengah, dihitung sebulan bisa khotamkan 15 juz. Berarti cuma 2 bulan. Bisa khotam kemana? Kalau kita makin mindset kita makin itu di tengahnya Pak. Setengah jam itu pakai untuk kita baca Quran baik. 10 menit pagi misal jam berapa? 10 menit baca Quran selembar. Agak siang baca lagi, agak sore baca lagi, agak malam baca lagi. Intinya 5 lembar itu sehari. Kalau kita pakai mindset itu memang tidak mudah melakukannya, tapi kalau kita maksakan tidak terasa. Masya Allah, tidak terasa ya. Sebulan sudah bisa baca 15 juz, 2 bulan sudah khotam, kali setahun berapa kali khotam? Sekali khotam itu apa kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat? Ketika seseorang mengkhatamkan Al-Quran, para malaikat yang sebanyak 70.000 itu ngumpul mengaminkan doa. Saya katakan lagi Pak, kita lagi ngkhatam Quran, lagi doa tuh, malaikat ngumpul mengaminkan doa gitu. Kalau sudah diaminkan doa sama malaikat, kabul lah. Kabul, kata insya Allah Pak. Tidak pakai insya Allah lagi. Kalau manusia masih insya Allah, kalau malaikat tidak pakai insya Allah lagi. Malaikat yang ngaminkan. Kita tahu malaikat itu siapa? Hamba Allah yang suci, tidak ada dosa, tidak mungkin tidak dikabulkan Allah. Kalau kita doa yang ngaminkan Nabi baik, terjamin kabul ada. Jamin kabul itu Nabi, apalagi malaikat. Nah itu kita dapatkan ketika kita khatam Al-Quran, malaikat itu ngumpul untuk ngaminkan doa-doa kita. Jadi subhanallah. Jadi usaha dari sekarang kita belajar yang namanya sedikit demi sedikit membaca Al-Quran. Dari sekarang guyurkan. Mumpung masih awal Sya'ban, agak pertengahan tuh sudah mulai lemas. Masuk Ramadan sudah lemas nian. Apalagi kawin, udahlah, ada ganti waktu Ustaz. Bukan kami nyari duit untuk beli bukuan, memang. Dari sekarang latih. Insya Allah kalau sudah kita latih dari sekarang, agak Ramadan lemah, insya Allah. Itulah dikit daripada masalah Sya'ban. Terus selanjutnya yang kita tahu bersama bahwasannya di bulan Sya'ban ini ada yang namanya satu malam, yang mana malam ini adalah malam salah satu daripada pengabulan doa. Malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Yang mana malam nisfu Sya'ban ini adalah salah satu malam yang dikabulkan doa kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yakin, ada orang yang mereka tidak dikabulkan doanya sama Allah. Bahkan mereka tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai termasuk kita orang-orang yang tidak dikabulkan doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apa? Orang yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala doanya adalah musahir kalau kita ngomong. Orang-orang yang percaya dengan sihir, atau kita ngomong yang dengan dukun. Orang-orang yang percaya dengan dukun. Nah, pada malam itu tidak diterima doanya sama Allah. Orang-orang yang percaya sama dukun, mereka tidak bakalan diterima doanya oleh Allah dan juga tidak dipandang oleh Allah SWT di malam nisfu Sya'ban. Yang selanjutnya, siapa yang tidak dipandang oleh Allah dan tidak dikabulkan doanya? Mudminu khamar. Siapa mudminu khamar? Orang yang minum minuman keras. Minuman keras.
bukan banyu keras. Nah, jangan banyu keras, bahaya. Kalau sudah banyu keras itu beda lagi. Kalau sudah ngomong banyu keras itu beda lagi. Ini minuman keras. Itu adalah orang-orang yang tidak bakal dikabulkan doanya oleh Allah di malam itu. Yang selanjutnya siapa lagi? Uququl walidain. Yaitu durhaka sama orang tua. Nah, jadi yang masih ada orang tua, baik-baiklah. Yang sudah meninggal, datangi kuburannya, jangan cacat tak tahu. Lah tahu rumputnya panjang-panjang, kaget bela Ustaz ada waktu. Datangnya lagi pas Ramadan nian, sekarang lah. Jangan kita ngomong sudah meninggal Ustaz, apakah masih ada hubungan? Sampai kapan pun masih ada hubungan. Tidak ada yang namanya tidak ada hubungan. Jangan kita katakan ketika orang tua kita sudah meninggal kita tidak bakal termasuk yang uququl walidain, masih belum tentu. Kadang-kadang kalau salah perkara kan yang dikatakan uququl walidain itu yang masih hidup baik. Yang durhaka sama orang tua itu ketika masih hidup baik. Padahal nyatanya ketika orang tua sudah meninggal pun kita masih bisa termasuk yang durhaka sama orang tua. Hati-hati. Cacat lupa termasuk durhaka. Tidak bersih ke kuburannya termasuk durhaka, jangan salah. Tidak doa ke orang tua termasuk durhaka. Hati-hatinya. Jadi nak hidup, nak meninggal, kita masih bisa terkena dampak daripada durhaka sama orang tua. Jadi hati-hati. Benar-benarlah. Kalau masih hidup benar-benarlah bagusilah diri kita sama mereka. Berusaha mendapatkan yang namanya ridho mereka. Kalau sudah kita dapat ridho Pak, yang namanya kehidupan dunia tidak bakalan susah gitu. Kalau orang tua sudah ridho, kehidupan dunia kita tidak bakalan susah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti ridho dengan kita. Berkat orang tua kita ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, nggak susah lagi hidup kita. Tidak. Allah ridho pasti hidup kita senang. Makanya ada omongan, kalau pengen kamu bahagia dunia akhirat, bahagia kalau orang tua kamu. Kalau pengen sengsara, balik ke baik. Tidak benarlah sama orang tua kamu, nak sengsara hidup kamu itulah. Kurang ajarlah sama orang tua, pasti hidup kamu udah bakalan lemah. Cuman kebalikannya begitu. Nak senang berbakti, nak ada senang durhaka, itu baik. Tapi ingat, yang namanya kalau doa kita tidak dikabulkan Allah, jangan nak sedih. Doalah kamu sepanjangan, harapanlah banyak-banyak sama Allah. Tapi kamu uququl walidain, sampai nangis darah, tidak bakalan doa kita dikabulkan Pak. Doanya panjang-panjang, dari malam sampai ketemu subuh. Bayangkanlah, dari malam sampai ketemu subuh doa sama Allah sampai nangis-nangis. Berharap ya Allah, mau tahun ini aku berubah kehidupan aku ya Allah. Berharap mau tahun ini rezeki aku lancar ya Allah. Kau luaskan rezeki aku, sampai nangis-nangis kita minta sama Allah. Tapi di balik itu ada orang tua. Doa juga orang tua tadi. Ya Allah, aku susah gara-gara anak aku ya Allah. Jangan mudah ke dia. Nah, kita nangis-nangis sudah sama Allah. Ada orang tua doa ke kita tidak lemah. Gimana dulu tuh? Orang tua dulu baru kamu. Hati ini aneh. Uququl walidain ini hal yang kecil bisa jadi besar. Jangan berani bantah orang tua selama kalau itu tidak menyambung atau tidak berkaitan dengan agama, jangan dibantah. Kalau itu berkaitan dengan agama boleh. Jangan kita salah sangka juga, mentang-mentang dia orang tua kita ada hal yang berkaitan dengan agama, kita nurut baik. Tidak seperti itu. Kategori berbakti itu tidak seperti
Seperti itu. Kalau dia menyangkut agama, orang tua kita tidak benar, jangan kita peloin. Ya, ya Ustaz, ini kan orang tua aku harus berbakti. Bukan kategori macam itu bakti, jangan salah bakti. Hati-hati zaman sekarang nih, mana alasan kau ni dua hak ya, turutinya disuruh orang tua tadi tidak benar. Kategorinya ngomong berbakti, orang tua nyuruh tidak benar, nurut be. Iya Ustaz, aku nak berbakti sama orang tua. Nah, bagus. Tapi orang tua aku nyuruh maksiat, Ustaz nurut tidak? Jangan dituruti. Ya, orang tua kau, tapi kalau disuruh maksiat jangan dituruti. Ya, itu tidak ada kategorinya berbakti sama orang tua. Kalau untuk maksiat tidak kasih. Hati ya. Nah, terus itu yang berapa? Yang ketiga. Ya. Yang keempat, apalagi yang keempat? Ya, sudah uququl walidain. Yang selanjutnya qati'ur rahim, memutus silaturahmi. Nah, ini hati-hatinya. Hal yang kecil dihilangkan, hal yang besar dikecilkan. Jangan dibalik ke hal yang kecil dibesar ke hal yang besar kenian. Jangan. Ya, jangan kita seperti itu. Ya, yang namanya kita manusia pasti ada yang namanya kesalahan. Yang namanya kesalahan bukan untuk dibesarkan, Pak. Yang namanya kalau orang salah itu dia apa, Pak? Hah? Berarti kalau orang salah terus dimaafkan terus? Hah? Tidak bakalan bisa, Pak. Ya, bukan untuk dimaafkan, tapi untuk dibenarkan. Orang salah dibenarkan tak? Ya, kalau dimaafkan dia salah lagi, maafkan lagi. Sampai kapan? Ya. Jadi kalau ada orang salah itu benar ke, bukan dimaafkan. Kelemahan lagi, Pak. Contoh, ya insya Allah tak kate. Pertama-tama maling duit kamu 5.000. Oh, 5.000 juga tidak apa-apa. Besok berubah tak udah tadi? 10, tidak apa-apa dimaafkan. 20, tidak apa-apa maafkan. 50, lama-lama duit kamu habis, kamu maafkan. Ya, karena tadi sudah macam itu. Salah maafkan. Tidak benar-benar udah tadi. Kebelingan malah dia, tidak apa-apa baik nian bapak itu. Ya, aku salah dimaafkannya terus. Tidak apa-apa. Ya, ulang terus udah tadi. Ya, kendaraan motor berubah jadi mobil, ya, tidak apa-apa, kayu juga, pemaaf loh, ini mana juga tadi ya. Karena kita maaf ke, tidak kita benar ke. Ya, kalau salah dibenar ke. Ya, jadi jangan sampai salah. Ya, maaf ke dan juga benar ke, sekalian maaf ke, sekalian benar ke. Jangan cuma maaf ke baik. Ya, yang namanya manusia kita kadang maaf sekali, Pak. Memang ada yang berubah, ada. Dimaafkan sekali, adanya berubah. Tapi jarang nggak begitu. Dimaafkan sekali langsung berubah itu jarang nggak? Jadi maafkan malah nyari kesempatan kedua. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, balik lagi kepada masalah qati'ur rahim. Ya, yang namanya saudara, yang namanya tetangga itu sama baik, Pak. Kalau sudah masalah qati'ur rahim ini bukan hanya keluarga, tetangga juga termasuk qati'ur rahim. Ya, walaupun kita tidak bersaudara, cuma tetangga baik. Tapi kalau kita sama mereka tak berseteguran, tidak ada yang saling nyapa, tidak ada yang ngasih salam, maka itu termasuk di malam tersebut orang yang tidak dikabulkan doanya oleh Allah. Jadi jangan nak sediman. Ya. Ini rumah kamu, dia di depan rumah kamu. Saling nyengok depan mata baik, tidak ngucap salam, dah apa, malah melengos. Gara-gara masalah sepele, hati-hati kamu nak nangislah kamu di malam itu tidak dikabul ke doanya. Gara-gara qati'ur rahim. Ya, tetangga baik-baik harus saling
Baik, janganlah ada yang tidak sampai teguran Pak. Oke. Usahakan kita ini adalah muslim yang saling baik sama saudaranya. Ikhwanu fillah, bersaudara karena Allah. Diusahakan walaupun kita tidak bersaudara, tapi kita adalah saudara karena Allah. Ya, bersaudara karena Allah. Jadi 5 hal ini yang patut kita renungkan ketika nanti di malam nisfu Syaban, jangan ada di dalam diri kita 5 sifat tersebut. Ya. Apa yang pertama tadi? Ingat tak? Hah? Yang pertama tadi apa? Apa yang pertama tadi? Yang pertama tadi apa? Yang tidak dapat pengampunan Allah. Baca Quran. Yang kedua, yang terakhir, yang nomor 5. Apa kata Rasulullah? Orang yang tidak dapat pengampunan di malam itu adalah masahin. Masahin itu apa? Yang tidak berseteguran selama 3 hari. Yang tidak berseteguran selama 3 hari. Jadi jangan galak dan teguran. Harus bagus hati kita. Apalagi itu saudara kita, bagus hati kita. Jangan ada yang namanya kebencian. Jangan ada yang namanya dendam. Jangan ada yang namanya saling hasut. Kalau 3 hal ini ada dalam diri kita, maka pastilah kita galak sediaman sama saudara kita. Macam itulah. Adanya hasut dalam diri kita, ada kebencian dalam diri kita, adanya kedendam sama saudara kita, maka hal itulah yang bisa membuat kita saling diam. Kalau tidak kata dendam, tidak kata benci, tidak ada hasut, mungkin tidak ada diamkan saudara kita, mungkin tidak. Mungkin juga masih. Kita saling diam itu kan karena ada hal, Pak. Tidak mungkin datang diaman baik patung baik. Kita silaturahmi sama kawan. Mereka mana sediaman baik. Duduk deketan sediaman baik. Mungkin tidak? Tidak mungkin kan? Pasti ada hal yang membuat kita ada sediaman antara kita itu, ada hal. Itulah tadi halnya Pak. Saling benci, saling dendam, saling hasut. Itulah hal 3 hal ini yang bisa membuat orang itu galak sediaman. Jangan sampai kita ada sediaman. Termasuk apa kata Rasulullah? Tidak terangkat sejengkal daripada kepala mereka ibadah mereka. Ini hadis yang lain Pak. Kalau ini kan dikatakan tidak mendapatkan atau tidak dikabulkan doa orang yang bermusuhan atau tidak ngoceh, tidak mau seteguran selama 3 hari. Dalam hadis lain ada lagi, lebih sangar lagi. Apa kata Rasulullah? La tarfa'u sibran faqara ala sholat. Yang salah satunya ikhwani mutasariman. Tidak terangkat sejengkal pun dari kepala mereka, sholat mereka adalah 2 saudara yang saling bermusuhan. 2 saudara yang saling bermusuhan, garis miring tidak seteguran. Saudara ini mana maksudnya? Bukan saudara yang saudara muslim, kita sediaman sama mereka, maka itu termasuk sholat kalian tidak diterima sama Allah. Walaupun cuma sejengkal. Bayangkan sejengkal itu jauh dah. Di kita besar banyak dikit, tidak terangkat sama Allah.
Kalau kita ada yang namanya saling bermusuhan. Ya. Bermusuhan itu boleh ada dalam Islam. Kecuali ada kecualinya Pak. Kita musuhi dia karena sifat dia. Karena kenakalan dia. Tidak apa-apa. Untuk menjadi pelajaran. Ya boleh. Ya. Bukan kita nih musuhi dia, jauhi dia karena fisik dia bukan, tapi karena sifat, karena perilaku. Kita jauhi dia itu karena untuk negor, tidak apa-apa. Hah? Kok jauhi bala? Lain cerita jauhi bala. Ini bukan masalah bala. Hah? Bukan untuk jauhi bala, ini untuk jadikan teguran. Kalau baik dengan sebab kita diami dia, dengan sebab kita jauhi dia, dia jadi berubah. Bukan benci ya. Ini maju betul. Aduh. Ini acang soal asmari. Bukan. Bukan. Bukan untuk kita memusuhi karena fisiknya, bukan. Karena perilaku dan sifat dia. Dalam arti kata kita untuk berikan pelajaran. Tidak apa-apa. Kalau tambah jadi. Kalau tambah jadi dia sudah hilang tenian. Kalau kita nggak tahu dia keluar kemana? Lotot lagi. Nah, menang saling lototan deh lah juga kamu saya lototan sampai menang. Nadi kalau mendengar. Iya. Jadi 5 hal ini insya Allah ada kasih dalam diri kita dan kita diberikan istiqomahan dari sekarang untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Mulai sekarang kita banyak sholawat, mulai sekarang kita mulai dikit demi sedikit membuka Al-Quran agar kiranya nanti di bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang semangat baca Al-Quran, bukan baru nak baca Al-Quran waktu Ramadan, jangan. Silam udah isya. Sudah masuk ya? Oke. Nah, jadi insya Allah kita ini kan masih bulan Sya'ban, jadi anak buka bulan Sya'ban nanti sekitar ini masuk berapa Sya'ban? Ini berarti minggu empat berarti. 3 Jumat tadi.